Judulnya jangan ada keraguan. Seseorang berada pada tingkat kebodohan tertinggi ketika masih saja merindukan orang yang telah meninggalkannya dengan sengaja. Seorang berada pada tingkat kebodohan tertinggi ketika masih merindukan orang yang telah meninggalkannya dengan sengaja. Aku mencoba untuk mengerti. Barangkali sebabnya engkau sangat terlalu mencintainya. Tetapi engkau juga harus mengerti bahwa kecerdasan seseorang ada batasnya, tetapi kedunguan itu tanpa batas. Makanya jangan terlalu cepat percaya terhadap rayuan-rayuan pada pertemuan pertama. Ternyata semua gombal. Nanti akan terbukti setelah itu kata-kata yang jujur akan diucapkan pada saat-saat terakhir. Teman-teman yang selalu bersamamu pada saat engkau sedang dalam keadaan subur makmur akan mudah terlupakan ditelan zaman. Tetapi teman-teman yang selalu bersamamu pada saat-saat engkau dalam keadaan susah, mereka itulah akan abadi dalam ingatanmu. Apabila engkau punya keinginan, apabila engkau punya keinginan kuat untuk melangkah ke depan dengan penuh keyakinan, janganlah engkau terburu melangkah dengan tergopoh-gopoh. Cobalah diawali dengan langkah perlahan, karena ketergesahan itu membuat kita kurang hati-hati. Maaf. Kemudian lagi, jangan pernah bercerita kepada orang lain tentang cita-citamu. Nanti setelah cita-cita itu menjadi kenyataan, baru engkau ceritakan sebagai bukti atas keberadaan dirimu. Sebab tidak semua orang akan mendukung dan membantumu untuk mencapai cita-citamu. Ada juga yang hasut dan dengki. Nanti malah mereka membuat ulah menghalangi segala cita-cita dan harapanmu. Sekarang untuk sementara waktu engkau bersikap baik-baik saja terhadap teman-temanmu, sebab nanti akan datang saat perpisahan yang waktunya tidak diketahui. Jangan pernah berharap teman-teman memberikan bantuan kepadamu, dan engkau juga jangan punya rasa takut kepada mereka. Dalam posisimu seperti ini, baru engkau disebut gadis yang merdeka, dapat menentukan nasib sendiri. Nanti juga ada orang yang harus engkau berikan penghargaan yang sesungguhnya, yaitu orang yang senantiasa membantumu untuk meningkatkan masa depanmu yang lebih baik. Aku tidak menunjuk siapa orangnya. Engkau perhatikan saja, nanti engkau akan tahu sendiri. Aku sendiri ternyata ketika ingin berbagi rasa, aku datang ke rumahmu
kita bicarakan cinta, kasih, kemesraan, kesetiaan, dan lain-lain. Tetapi ketika aku ingin berdialog dengan orang cerdik dan pandai, aku mencari tempat yang sunyi di tengah hutan. Di situ aku berdialog tentang demokrasi, keadilan sosial, supremasi hukum, dan lain-lain. Hanya saja akhir-akhir ini aku merasa malas berpikir. Aku sekarang lebih senang menyanyikan lagu-lagu cinta bersamamu. Sebenarnya aku tahu engkau masih dalam kebingungan karena engkau masih merindukan orang yang pernah engkau cintai. Keberadaanku di sampingmu sebenarnya masih tahapan mencoba untuk menghapus kenangan lama dari memorimu. Aku sadar hatimu belum terbuka seluruhnya untuk diriku. Aku tetap bersabar, setidaknya lumayan aku dapat menikmati bibirmu yang mungil itu. Sebetulnya ada lagi sesuatu yang lebih penting, yaitu aku ingin mengisi kekosongan jiwamu supaya engkau tidak kehilangan harapan dalam hidup. Ketahuilah, wahai gadisku yang mungil, masih banyak keindahan hidup terbentang di hadapanmu. Hanya saja keindahan itu datangnya seringkali terlambat. Tinggal sekarang engkau bersabar sedikit. Aku mengerti hatimu terluka. Untuk disembuhkannya tentu tidak mudah. Sekalipun dengan permohonan maaf 1000 kali. Aku juga tahu, wahai gadisku yang mungil, engkau pernah 2 kali dikecewakan. Mengapa terjadi demikian? Orang yang cerdas tidak mungkin terjerembab di lubang yang sama. Mungkin kelemahanmu sama dengan kelemahan kebanyakan orang yang lebih senang dihancurkan dengan sanjungan daripada diselamatkan dengan teguran dan kritikan. Aku semakin terkejut ketika engkau mengatakan sudah berbuah. Aku semakin terkejut ketika engkau mengatakan sudah berbuah. Sehingga jiwaku jadi bergoyang. Kekecewaan yang sangat mendalam menusuk hatiku. Semakin lama aku berpikir, rasa cemas tambah mencengkeram. Aku memang mencintaimu, tetapi ini tidak mungkin terjadi. Ternyata kemurunganmu itu bukan kerinduan kepada kekasihmu yang dulu, namun kecemasan yang engkau tutup-tutupi. Begini sajalah, wahai gadisku yang mungil, aku sudah terlanjur mencintaimu, sehingga aku terpaksa harus menyelamatkan nama baik keluargamu. Aku akan segera daftar ke kantor urusan agama. Segera kita menikah sebelum 3 bulan. Kalau terlambat, nanti status anakmu tidak jelas. Nanti setelah lahir akan aku akui sebagai anakku. Setelah itu kita berpisah dengan baik-baik. Memang aku sangat mencintaimu, tapi cinta tidak mesti bersatu. Terima kasih.